Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mereview sebuah jurnal, kebetulan jurnalnya itu adalah tahun 2019 dengan judul adalah Pengendalian Tata Guna Lahan dan Konsep Kontinu Sungai Terhadap Komposisi Bahan Organik Terlarut DAS subtropis yang terganggu secara antropogenik. Jadi langsung saja saya akan mulai ke pendahuluannya. Di sini dikatakan di pendahuluan bahwasannya bahan organik terlarut atau DOM itu mengandung kumpulan karbon organik terbesar yang dapat ditukarkan yang bisa diangkut melalui sistem terestrial yang kontribusi karbon organik terlarut yang diekspor dari sungai ke sistem pesisir di sekitar 250 per kg atau per tahun. Selain itu, peran DOM di dalam sistem perairan cukup beragam, tetapi dianggap penting untuk kesehatan sungai dan fungsi ekosistem. DOM juga berfungsi sebagai peran sumber energi primer untuk heterotrof mikroba dalam memicu respirasi ekosistem dan juga mengubah kelarutan dan pengaturan logam serta polutan organik. Dengan demikian, DOM juga merupakan sumber penghindaran CO2 yang signifikan dari sistem akuatik. Dengan demikian, merupakan komponen penting dalam siklus sistem karbon global. Di pendahuluan juga dijelaskan bahwasannya sumber kualitas DOM yang diekspor dari sistem pluvia dan RCC mungkin sangat terbatas dalam memprediksi kualitas DOM di daerah aliran sungai yang dikenal dengan dampak antropogenik. Jadi disinilah kita akan belajar di mana DOM itu dinamika di Sungai Altamaha DAS di Georgia, tepatnya itu di Amerika Serikat, di mana dia menggunakan sistem pluvia di hulu sungai sangat dipengaruhi oleh aktivitas antropogenik. Makanya tujuan dari jurnal tersebut dia menilai apakah secara kuantitatif pentingnya RSC dan penggunaan lahan sebagai pendorong lingkungan yang mengendalikan komposisi DOM. Selanjutnya kita masuk ke metode. Metode di sini dalam jurnal tersebut ada 5 metode. Yang pertama, dia menganalisis dulu lokasi, tempat, dan pengumpulan sampel. Yang kedua, analisis kualitas air, di mana dia akan diambil dulu sampel air yang di permukaan, akan dikumpulkan dan disaring di lokasi untuk DOC, dan seterusnya akan dianalisis nitrogen terlarutnya. Yang ketiga, analisis sifat optik dan faktor paralel. Yang keempat itu spektrometri massa resolusi ultahid. Habis itu yang kelima ada perhitungan indeks keanekaragaman DOM. Yang terakhir itu adalah analisis statistik dan penggunaan lahan. Di sini saya akan membahas hasil dari diskusi review jurnal tersebut. Di sini dikatakan bahwasannya sampel aliran sungai dikategorikan berdasarkan sistem klasifikasi urutan aliran Steller dan dikategorisasi dengan VTICRMS dan EE-Carafa. Hasil itu menampilkan pola VD yang serupa kelimpahan relatif kelas senyawa FTICRMS dan distribusi relatif komponen IM Carafa bervariasi di antara urutan aliran sungai. Sedangkan dalam diskusi yang bisa saya sampaikan, yang pertama pengendalian RSC dan tata guna lahan pada komposisi DOM di hulu sungai Altamaha sampaikan yaitu tidak ada perbedaan. Setiap indeks FTICRMS secara signifikan antara aliran orde kecil dan menengah. Bisa dilihat pada tabel di atas yang saya tunjukin, yang menunjukkan bahwa antropoisasi sistem hulu sungai mungkin menjadi pendorong utama. Hal kompleksitas molekuler atau DOM sedemikian rupa sehingga paradigma tradisional untuk memprediksi dinamika bahan organik dalam sistem alam menjadi kurang menonjol ketika gangguan DEA diperkenalkan. RSC asli
berhipotensi bahwa bahan organik akan dapat dibedakan dengan jelas antara aliran order kecil dengan menengah karena input sumber dan prosesnya mengubah komponen bahan organik selama transportasi hilir di sungai. Yang kedua, itu ada pengendalian RSC dan tata guna lahan pada komposisi DOM di hilir Sungai Altamaha. Itu menunjukkan bahwa ada juga perbedaan yang jelas dalam keragaman dan komposisi fungsional DOM di aliran order besar yang sama dibandingkan dengan order aliran kecil. Dan menengah di DAS bagian atas penurunan urutan aliran besar. Seperti yang pertama, ada kehilangan selektif nitrogen organik terlarut di hilir sungai. Yang kedua, ada pengenalan sumber DOM yang kekurangan nitrogen. Makanya di sepanjang hilir sungai DAS di Altamaha itu berkombinasi antara keduanya. Yang terakhir dari diskusi terkait jurnal ini yaitu bagaimana variabilitas krusial dalam komposisi DOM dalam tata guna lahan versi tata guna aliran sungai RCC. Jadi disinilah saya akan menarik kesimpulan dari isi jurnal tersebut bahwasanya RCC ini telah menyediakan kerangka sintetik untuk memprediksi fungsi ekologis sistem fluvia dari sumber hingga ke muara sungai. Dan disinilah para peneliti dari jurnal tersebut atau jurnal ini akan menerapkan secara semi kuantitatif menilai apakah RCC ini dapat diterapkan untuk memprediksi transportasi DOM fluvia di DAS dengan gangguan antropogenik yang kuat. Jadi sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang saya jelaskan kurang jelas atau kurang tepat, saya secara pribadi minta maaf karena saya juga lagi memahami dan mempelajari lagi tentang mereview jurnal ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.